Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaromin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, wabil khusus Habib Ali Basyuro, para sepuh ini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian peringatan 1 Muharram dan hormat Ki Ageng Singo, Ki Ageng Singo Padu, yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Siti Nguren. Napa? Nguren Siti napa Siti Nguren? Nguren Rejo, Nguren Siti, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, yang saya banggakan. Air mawar di dalam cangkir, disimpan kendi bersama roti. Sedari awal hingga akhir sayangku tercurah untukmu wahai orang Pati. Makan roti, minumnya susu. Hai orang Pati, I love you. Makan roti diobong, tapi sorry, bohong. Para pemirsa BTV dan Bapak Ibu warga masyarakat Pati yang berbahagia, di depan sana itu kru dari BTV. Acara saya Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu di BTV, yang kemarin sempat mendapatkan nominasi KPU Award. Jadi informasi kepada panitia, acara kita ini akan disiarkan di TV. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf sudah agak malam. Saya hari ini ada 4 jadwal. 2 minggu yang lalu saya diundang oleh Istana Negara untuk bisa hadir di acara Istighosah Kebangsaan tepat tanggal 1 Agustus. Tapi begitu saya lihat ada jadwal di Nguren City, Nguren Rejo. Saya waktu itu andilau antara dilema dan galau. Apakah saya harus datang ke istana atau harus datang ke Nguren Rejo? Ternyata setelah saya istikharoi, saya bilang sama Pak Mensesnek, mohon maaf, saya belum bisa hadir ke istana, saya cukup membersamai rakyat jelata. Maka saya putuskan untuk datang ke Nguren Rejo atas nama cinta. Walaupun mohon maaf, kalau saya diundang istana pasti amplopnya jelas. Kalau di Nguren Rejo, murah ditawar. Tapi kembali atas nama cinta. Saya putuskan dari 400 kiai yang diundang, saya yang tidak datang. Demi saya sowan kepada Bapak Ibu masyarakat Pati. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita hadir untuk bersama-sama memperingati tahun Muharram. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang saya banggakan. Cangkeme ngopo ya? Ini settingan sound yang awal tadi loh enak. Yang saya barusan ngomong tadi itu loh. Soundnya coba dibenerkan lagi.
Muharraman, semangat hijrah. Saya hari ini pengen menyampaikan bagaimana kemudian kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama saya kasih infonya ini A1. Bagaimana saya bangga dan kita semuanya bangga dari jadi umatnya Rasulullah, yang disebutkan sebagai kuntum khaira ummah, sebagai umat terbaik. Nah, kayak ngopo to cah cilik kayak. Ibu bapak, malaikat Jibril alaihissalam berbangga diri dan berbangga hati. Kenapa? Karena malaikat Jibril adalah malaikat dengan wujud dan bentuk terindah. Malaikat Jibril mempunyai wujud yang paling indah. Kenapa? Karena dari ribuan bahkan jutaan malaikat, malaikat yang paling utama adalah malaikat Jibril alaihi salam. Saya berdoa mudah-mudahan malam hari ini Ngurah Rejo dipenuhi oleh para malaikatnya Allah. Saya lihat di sana ada malaikat rahmat, di sini ada malaikat pemberi jodoh, dan di sana subhanallah Israel. Malaikat Jibril berbangga hati. Kenapa? Karena dari semua ciptaan malaikat yang Allah ciptakan, malaikat Jibril mempunyai bentuk yang paling indah. Malaikat Jibril berbangga hati sehingga kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat. 1 rakaat diriwayatkan dilakukan oleh malaikat Jibril selama 20 tahun. 1 sholat rakaatnya malaikat Jibril dilakukan 20 tahun. Bayangkan 2 rakaat berarti 40 tahun. Selesai sholat, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tidak ada seorang makhluk pun yang sholatnya melebihi bagusnya sholatmu. Tidak ada satu makhluk pun yang sholatnya lebih khusyuk dibandingkan sholatmu. Tapi ingat wahai Jibril, di akhir zaman akan lahir seorang nabi terakhir yang paling aku cintai. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cinta dengan umat Muhammad. Sehingga apa? Satu saat nanti ketika umat Muhammad sholat cuma 2 rakaat, yang sholatnya mungkin cuma sebentar. Kalau tadi malaikat Jibril 20 tahun, coba kalau sholatnya orang Nguren Rejo, mat kolam cing, komat teko salam pelencing. Sholatnya singkat, rampung sholat tangannya diangkat, doanya cepat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Malaikat Jibril 20 tahun Pak 1 rakaat. Ini di akhir zaman akan ada umat Muhammad yang aku lebih cinta daripada engkau wahai Jibril. Walaupun dia hanya melakukan sholat 2 rakaat, mungkin dia lupa, sholat masuk serba kekurangan, tetapi aku cinta dan akan mengampuni dosa-dosanya. Siapa itu? Umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mohon maaf, Anda di sini mau sholawatan kepada Nabi berarti meneguhkan diri sebagai umatnya kanjeng Nabi, yang keberadaan Anda lebih dicintai oleh Allah dibandingkan malaikat Jibril alaihissalam. Alhamdulillah. Makanya kalau tadi Anda mulai sholawat jam 8, saya baru datang setengah 11, itu nggak ada apa-apanya, kurang lama. Gitu saja saya datang kemalaman, panitia merengut, amplopnya jelas merenguti gitu. Orang bahaya tuh, ora cah kendel kok. Sing bahaya ki cangkemmu, Cuk. Nah. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana kemudian spirit hijrah ini kita miliki sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi. Apapun yang malam hari ini kita rasakan, selama apapun kita hadir di majelis ini, sesusah apapun, walaupun Anda mungkin duduk, ada yang nggak bawa tikar, mungkin rasanya panas, kayak ibu-ibu dari sana saya lihat dari tadi kipas-kipas. Itu kipas-kipas bukan karena takut panas,
tetapi takut bedaknya luntur. Perempuan tuh wajahnya asik ya, nyeni. Ada yang alisnya kayak galengan, ada yang kayak celurit, bahkan kayak telek ya noset gitu Pak. Menjijikkan. Teorinya itu gampang Pak, hanya dari alis saja saya yakin betul bahwa perempuan itu nggak bisa diatur oleh laki-laki. Hanya dari alis saja. Kok bisa Gus? Iya, alis itu buatan Allah. Masih kamu kerok, kamu lukis sendiri, kan goblok. Seolah-olah buatanmu lebih bagus dibandingkan buatan Allah. Betul? Itulah perempuan Pak, susah diatur. Wong aturane Gusti Allah wae dirubah apa meneh aturane wong lanang. Betul? Makanya kalau Anda lihat YouTube saya bilang makhluk dan klaster terkuat di muka bumi adalah perempuan. Buktinya apa? Hampir semua film yang menakutkan bintang filmnya mesti cewek. Gak percaya coba Anda lihat. Setiap film yang menakutkan bintang filmnya mesti cewek. Gak percaya coba lihat. Nyi Roro Kidul cewek, Nyai Blorong cewek, Nini Pelet cewek, Nenek Sihir cewek, Mak Lampir cewek, Kuntilanak cewek, Wewe Gombel cewek, Susana cewek, Suster Ngesot cewek, Sundel Bolong cewek. Kesimpulannya apa Beb? Kesimpulannya jelas, makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah wong wedok dilawan. Tapi sebaliknya Pak, film yang lucu-lucu itu cowok Pak. Ipin Upin cowok, Dono Kasino Indro cowok, Tom and Jerry cowok, Shinchan cowok, Doraemon cowok, SpongeBob cowok, Popeye cowok, Tom and Jerry cowok. Kenapa? Jelas makhluk yang menghibur dan juga selalu menjadi korban adalah rungokno. Lah to. Habibie iki lak ning panggung mimpin selawatan gawa-gawa. Aulal badr. Ning omah ketemu bojone, iya mah. Urung duwe bojo. Soale wedi dionekke wong wedok. Aja rabi dhisik, Beb. Medeni wong wedok, Beb. Pengalaman matamu ki ngawur. Lah aku yo ora mungkin wedi karo bojoku. Luwih parah. Polisi ini gayane ngombang-ngombe ku yo wedi karo bojone kuwi padha wae ku. Apa meneh lurae? Halas. Ndi lurae? Wah. Blangkonmu apik tapi lucu. Masa ndase luwih gede tinimbang blangkone. Lurahnya itu sedang berbahagia karena masa jabatannya diperpanjang 9 tahun. Wingi ngomel, pokoknya minta perpanjangan 9 tahun. Aku ki batin ngopo? Ternyata mereka minta perpanjangan masa jabatan karena modalnya belum balik. Mila kudune lurah syukuran dhewe, pengajian dhewe, nanggap dhewe. Betul? Mosok lurah 9 tahun pengajian numpang. Lurahe batin, kiyaine asu. Nah. Ngopi, Beb, ngopi, Beb, ngopi. Iki apa iki? Oh, jahe. Ini kopi. Ini namanya kopi susu. Kopine diombe, susune dilirik. Iya. Ora bahaya tah? Ora.
Ya Allah, sangite. Pahit. Tapi memang saya suka kopi yang pahit. Join Gus matamu gitu. Sopo ngejak join iki mau? Cangkemmu ngejak join. Aku join kopi karo awakmu ya aku kena rabies, Cuk. Join Gus. Sok-sokan. Saya itu sering join, jujur nggih, saya jarang cerita. Dengan siapa saya sering join kopi? Ayo jawaban. Denny Canan ora. Bojo ora. Deddy Corbuzier enggak. Raffi Ahmad enggak. Apalagi Lu Cinta Luna enggak. Saya itu paling sering diajak join ngopi sama Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jadi kalau beliau itu ngopi, Beb, mesti dikasih saya. Diminum separuh, le jatahmu, matur nuwun, Mbah. Kenapa? Karena Mama Salmah, istrinya Abah itu masih saudara saya. Jadi saya keturunan Mbah sama Mama Salmah. Mong bedone aku ora Habib. Kenapa? Karena mbahku rabi karo wong lanang ahwal. Jadi duriahnya terputus. Maka saya tidak Habib. Kan lucu kok aku udah di Habib. Lah saingan karo Habib kuwi lah ya cilaka kok aku. Saya iki ngaten nggih mumpung kula kelingan. Sudahlah di stop. Enggak usah memperpanjang polemik antara kiai dengan Habib. Sudah enggak usah saling curiga. Fastabikul khairat itu menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Wis cara Habibe Basura ngurusi Simtuduror nggih pun. Kiyaine ngurusi liyane monggo. Gus Miftah bagiane dhewe. Gus Miftah kan beda dengan kiai desa. Kiai desa ngurusi wong mati. Gus Miftah ngurusi artis dan selebritis. Ya sudah. Ya wes itu loh. Kenapa selalu saja hari ini kita masih berdebat soal polemik Habib tes nasab macam-macam? Sudah nggak produktif. Umpama bukan duriah Nabi kok ngaku-ngaku duriah, kuwi dosane ditanggung dhewe. Awake dhewe ra usah melu. Kempon lah. Saya tuh pusing kalau lihat TikTok. Mendingan delok begitu sulit. Lupakan silit. Itu namanya apa-apa nih. Daripada mau gelut pun saya bilang, alah kowe ngono bocah ra jelas. Wes anggap saja saya ini bukan kiai, bukan. Aku terima. Kowe ora usah nyelok aku Gus, ora apa-apa. Ora usah mencelok kiai, ora apa-apa. Ora paten ha padahal. Miftah ke goblok. Heeh tenan. Mending aku goblok cangkengku payu daripada kowe ngalim ora payu. Nggih mboten. Saya tuh kok enggak biasa-biasa saja. Saya sepakat dengan Habib Lutfi. Enggak usahlah kalau manggil kiai itu dengan bahasa yang berlebihan. Kadang-kadang kan MC juga begitu, Bu. Acara selanjutnya mau'izah hasanah akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Kita sambut ustadz yang sedang naik daun. Aku mahatin. Iki ustadz apa ular keket. MC iki cangkeme biasa-biasa wae lah. Kita sambut Gus Miftah. Kowe iki ngundang ngaji apa tinju? Aku akhirnya munggah panggung karo ngomongin aku. Ayo Beb, gelut Beb. Aku ngono tak. Jadi pesan saya satu lah. Saya tidak pro kanan, tidak pro kiri. Ayo kita endapkan. Kita jalin persatuan. Wis to. Uang sing enggak punya darah Nabi ngaku-ngaku dzurriyyah wallah celaka. Ora usah mak tuntut apa-apa. Satu, yang kedua, ini era medsos. Sebelum saya lanjutkan tentang pembahasan muharraman. Saya paling nggak suka orang itu membanding-bandingkan kiai, membanding-bandingkan Gus, membanding-bandingkan Habib. Setuju? Jenengan boleh ikut Habib ini, nggak usah menghinakan Habib yang lain. Kowe seneng dengan satu Gus boleh, tapi jangan menghinakan Gus yang lain. Kamu boleh ikut satu kiai, tapi nggak usah kamu banding-bandingkan dengan kiai yang lain. Semua punya kelebihan masing-masing. Lakon maca Simtuduror, beliau hebat. Saya nggak bisa kayak Habibe, tapi lakon ngurusi lonte, aku luwih ngalim tinimbang Habibe.
Loh, nggih napa mboten? Lah mengurusi bangsa-bangsa PKS, PSK. Sumpah sengaja. Lah mau bangsa ngurusi Purel, ngurusi LC, ngurusi Begenggek. Aku ahline, Pak. Tapi bukan berarti kemudian kita harus membanding-bandingkan, Pak. Sekarang di medsos itu mohon maaf. Wah, di era gempuran ini. Apa sih? Majelis itu kan tujuannya mung siji. Majelis sholawat men diakui umatnya Kanjeng Nabi. Majelis dzikir men elingan karo Gusti Allah. Kenapa harus kita banding-bandingkan, betul? Aku melu Gus iki jamaah oke, aku ora seneng karo Gus kae. Lagian jamaah niku ya lucu, dudu kiai kok senengane biji kiai. Kiai kok seperti itu. Lah cangkemmu ki ngopo? Wong dudu kiai menilai kiai. Kita nggak punya hak. Cuman memang Beb saya akui, saya kemarin sempat emosi. Gara-gara apa? Ada orang yang mempertanyakan kehabaibannya Habib Lutfi. Saya bilang, kalau kamu nggak percaya dengan garis nasab saya sah. Tapi kalau kamu bertanya tentang nasabnya Habib Lutfi, itu bukan lagi su'ul adab, tapi biadab. Nggih napa mboten? Saya besok tanggal 30 Juli itu menjadi panitia multaqo ulama dunia di Pekalongan. 30 Agustus. Yo maklum kopi ini sak suruput kok. Sangit pisan. 30 Agustus besok Pak ada pertemuan ulama dunia yang disponsori sama Habib Lutfi. Kapasitas beliau sebagai presiden ulama sufi sedunia. Anda tahu yang daftar berapa negara? 60 negara. Panitianya saya, ketua panitianya Pak Prabowo Subianto, yang buka Pak Jokowi. Yang bisa melakukan itu di Indonesia hanya Habib Lutfi. Dan itu orang Jawa Tengah. Kaya ngono mau curigai loh. Lah kowe takon nasabe Pak Lurah sapa? Ora apa-apa, malah perlu dicurigai cah kuwi. Tapi lah Habib Lutfi, ojo kualat Pak awake dhewe. Jenengan tak wene undang-undang nggih. Dengan duriahnya Kanjeng Nabi sikap kita seperti apa? Ini kalian dengarkan benar. Wa ala kafatil muslimin, ini pendapatnya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Wa ala kafatil muslimin ayak tagidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyukiruhum wa yu'adzimuhum bi ghairi israfin wala huluwin. Terhadap duriah anak turunnya Nabi, hormati mereka, jaga mereka, takzim kepada mereka dengan biasa-biasa saja tanpa melampaui batas. Mangko kok tenan nih. Gus, napa Habib itu pasti duriah Kanjeng Nabi? Saya jawab, wallahu a'lam bishawab. Tapi saya meyakini duriahnya Kanjeng Nabi itu masih ada. Kenapa? Karena Imam Mahdi itu duriahnya Kanjeng Nabi. Kalau nggak ada Imam Mahdi, nggak ada duriah Nabi, berarti nggak ada Imam Mahdi, Pak. Lah sekarang lucu, malah Imam Mahdi mau nyalon presiden. Kalau nggak milih Imam Mahdi katanya dajjal. Kuwi omongan apa meneh? Ning kono ki yo ono wong to iki. Bu, stop perdebatan Habib Kiai, stop perdebatan perbanding-bandingan Kiai. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Lan jenengan melu-melu kula mesti ora kuat. Kula niku ben pengajian ngislamke wong, malam minggu wingi kula ngislamke wong 4. Sing kula islamke wis ratusan wong. Kula ngurusi lonte niku wis banyake ra umum. Ben dina kula niku bagi rukuh untuk mbak-mbak PSK. Ramadan kemarin saya bagi 580 mukena. Untuk siapa? PSK di Pasuruan. Lokalisasi terbesar di Jawa Timur, Bib. Saya datang bawa mukena, bawa sajadah. Ikhlas Gus, ikhlas. Syaratnya apa? Dinggo sholat, aja dinggo lemek. Ramadan mereka traweh berjamaah, Bib pakai rukuh dari saya. Hati saya ndelok ayem. Aku akhirnya ngelus dodone bojoku. Ya Allah aku. Ya mosok dodone PSK ngawur wae. Rampung sholat mbak-mbak PSK jualan lagi Pak Lurah. Saya tanya laku mbak, alhamdulillah laku bah. Kok bisa? Iya bah berkah Ramadan. Mate aku.
Sangel aku ngono. Sing iso ngono kuwi mung aku, Pak. Wis lah, semuanya punya kelebihan masing-masing nggih. Nggih, ra usah diperdebatkan. Nah, berkaitan dengan Muharram niki nyuwun sewu. Ayo bareng-bareng nyontoh Kanjeng Nabi. Jenengan ra kudu nyontoh kula ra perlu dicontoh. Jenengan melu ngaji nang lokalisasi malah keblasuk. Pak Lurah kok melu kula teng lokalisasi, mesti gelem lebu ra gelem balik. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itulah alasan kenapa kacamata tidak pernah lepas dari mata saya. Supaya kalau ada janda saya melirik tidak kelihatan. Ya. Ini rono sing ayu ya rondone. Habib tuh belum zuat, Bib. Oh belum, Bib. Oh sebentar lagi. Ya Allah, seman-eman Bib, di manuk mungkin nguyuh tok, Bib. Lurah emeh tambah kok. Habibnya wedi Pak Lurah. Ada nikah itu enaknya cuma 10%, Bib. Yang 90% enak banget. Besok Habib kalau sudah menikah saya kasih usul, Bib. Membahagiakan pasangan cukup dengan 70 cara, Bib. Satunya shopping, sisanya 69. Iya. Habibnya yes. Ingat, Bib, Allah itu menciptakan sendi manusia ada 360 sendi, Bib. Dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Iya, sendirian menunggu kepastian. Tak kasih tahu nak, percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkelas. Makanya kamu harus sadar diri, sadar posisi, sadar raih, tapi tetap rekening nomor siji. Bocah-bocah hadroh yang ngono pede wae. Kowe rasa idbak karo Habibmu, kowe ra bin dhisik ya entuk. Kalau Habib iso njaga iman, lah kowe kan ngacengan. Halah. Rampung kowe. Bocah hadroh modalnya cuma sarung, kamu jawab, jangan salah, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya, goblok, malah dalamnya. Anak buah Habibie. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Muharram? Niki tak wenehi dalile. Niki ngaji dawuhe Syekh Abdul Hamid wonten Kanjun Najah. Ada 10+2 amalan teng bulan Muharram yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan Muharram. Amin Allahumma amin. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Agustusan, Pak, Agustusan. Beb, kalau nikah kabari ya, Beb ya. Tak kirim karangan bunga, Beb. Ya salam. Atau perlu dengan kondomnya sekalian, Beb ya. Habib nom ki nyenengke ya kok. Habib umruk berapa, Beb? Oh 24, baru 24 masih murahek. Kalau Kanjeng Nabi kan 25 plus 25, Beb. Kalau saya dulu 24 karena saya nikah itu karena kepepet, Beb. Ngomong mateng dhisik tak ajar gue. Saya itu nikah maju setahun gara-gara saya dulu sering memberikan nasihat pernikahan, Pak Lurah. Lah saya dihina sama kiai-kiai, kamu itu belum menikah kok ngasih nasihat. Jadi tak jawab, ya enggak masalah. Buktinya Mbah Mudin itu belum pernah mati budal ke jenazah. Aku yang ngono tau. Apa Mbah Mudin kudu modar dhisik lah ya ora kok. Akhirnya saya nikah. Begitu menikah saya menyesal. Kenapa enggak dari dulu-dulu? Tapi alhamdulillah 18 tahun saya usia pernikahan sampai hari ini fine, Beb. Rumah tangga itu pasti rumit, Beb. Kenapa? Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Nah, rungokno. Makanya kalau kamu punya suami, suamimu nggak pernah ngajak bahagia kok susah terus. Nanti kamu pulang bilang sama suamimu, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Sahib ya. Yes. Aku kira kok nasihati pernikahan top, karena hampir semua artis top itu yang nasihati saya. Zaman Anang Asanti, Beb, saya, Miftah. Atta Aurel, Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina, Miftah. Yeni Inka, Miftah. Via Valen, Miftah. Denny Caknan, Miftah. Apa meneh? Habib Ali. Tergantung budget, Beb. Apa? Bu, saya pernikahannya Atta Aurel, Pak.
sing ngrungokke presiden, Pak. Mungkin saya itu orang muda NU yang paling sering diundang ngaji di hadapan presiden. Terakhir Ramadan kemarin, Beb, tausiah di hadapan semua ketua umum parpol, sholat duhur berjamaah dan tausiah bersama Gus Miftah. Hari itu Pak Jokowi tidak mimpin, yang mimpin saya. Karena Pak Jokowi makmum sholat saya. Saya berdiri, saya katakan dengan tegas, sawu sufu fakum bis sholah. Semua jamaah tolong luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus, bagus aku. Sing imami aku, Pak. Gagah. 12 yang bisa kita lakukan. Fi yaumi Asyura. Asru tattasil biasnatani wala fadlun nukil. Ada 10 amalan plus 2 berarti 12. 12 itu cara basa Jawane kalih welas. Dadi lagune Denny Caknan. Kalih welas. Saiki dibanding-bandingke meneh, ana Denny aku Gilga. Ya wis mung kaya ngene ya ribut di wong Indonesia iki. Saiki sing ngetren lagi ngomong miring apa jengking sak nyamanmu wae. Ya selawatan dhisik ya. Aku wis suwe ra selawatan ditinggal Rabi versi selawat. Ya selawatan ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku pengen kacamataku ireng tau, aku ora ndelok sing mburi. Bawa flash HP apa enggak? Bisa enggak flashnya dihidupkan? Kok bisa ra niat belas sih? Wes ini sing kancane Bib Ali karo Gus Miftah ngangkat flash. Sing ora ngangkat flash berarti kancane Samsudin. Ayo. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo yang di belakang, saya pengen lihat. Yang di samping kanan kiri semuanya diangkat. Mriko arah pundi Pak mriko? Oh, utara. Ini saya hadap kemana? Aku ini ngadep ngetan ki yo ngawur wae. Oh, berarti aku mumet ya aku. Tak pikir ngadep ngetan ya kula niki. Maksudnya nika nggih. Semuanya HP diangkat. Ayo, nanti kita gerakkan ke barat dulu semuanya. Ngapunten Pak nggih, kula tak wirawiri. Allah, malah mau pangku barang aku wedi lah aku. Kok kamu nafsu banget sih sama aku? Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Digerakkan ke barat dulu semuanya nanti. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lorong nyawang konco adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno selawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mago ya wasi'al huwal turja syafa'atuhu li kulli hawlin ahwali muftahimi. Terus goblok. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru yo dikepuki ayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami wal habib li kulli hawlin
Ayo ngambiar bareng versi asline sing banter. Hatiku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya. Nangis keting eloku remuk aja rasaku kowe tega ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnane. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Ayo Mas apa karo sumpah janjimu mbiyen bakal ngancani urip pancene medhot tali asmara rabi karo wong liya mblenjani tresnaku na. Ayo sholawat sing banter bareng-bareng. Ya Rabbi waghfir lana huwal habib likulli ahwali. Sekali lagi hadrohnya berhenti, saya pengen dengar suaranya. Ya Rabbi waghfir lana ya wasi'al huwal turja syafa likulli haw. Jale, sekali lagi sing main kendange tok. Garbukane tok. Hin sekali lagi yang banter. Ya Rabbi waghfir lana ya wasi'al huwa turja syafa likulli haulim mina ahwali muta. Shallu ala Nabi Muhammad. Ning langit malaikatnya bengok bib. Ho ah ho eh. Lagi kesel yele. Insyaallah pengajiannya sampai subuh. Ya ora iso. Kowe kuat aku modar. Saya besok pagi dapat undangan ke Jakarta PP. Jadi saya harus pulang ke Semarang, besok terbang Jakarta, pulang ke Solo, malamnya Wonogiri, besoknya di Wali Kota Solo sama Mas Gibran. Aku capek. Degane gowedhe ana bolongane. Pak Lurah, rasa guyang-guyu Pak Lurah. Mangan cangkeme Lurah iki. Di dunia ini Beb, hanya dua yang bisa membuat saya Satu kopi, dua istri. Iya. Habib ora ngerti. Ndang rabia Beb selagi amat Beb. Ya Allah Beb. Mesake Beb. Oh tenan Beb. Aja ditunda-tunda Beb.
Oh enak, kacang rasane gurih, lah dikacangi ya perih ya. Sakit beb. Habib bilang sama ceweknya calon istrinya, Dek, non mati ketemu bak saja dibacai kelap. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya, ngono. Ora kaya bocah hadroh kuwi. Ibet-ibet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani Bocah sing iki. Kuwi lho, sing dolanan HP kuwi lho. Heeh. Sapa jenenge kuwi? Lah kuwi lho, sing ngainge kuwi lho. Heh. Lah si ini tak kei sangu nggih jajan kok kene rene. Rene Ci. Rene. Wah, jerawate akeh ya Allah. Kuwi rasa dolanan HP wae. HP-ne cross sing gaya. Umurmu pira, Ci? 15. 15. Kok raimu tua banget ngene tapi. Ya Allah, Roji. Aduh kok duitku akeh ya aku bingung ki aku. Sego gandul ke sak piring pira? 200.000 matamu kuwi. Sego gandul 200.000. Ini wae kan kalau Habib esuk lak nyeluk bojone Abi wa Umi. Nah, pas nikah kowe ora usah melu Abi wa Umi. Kowe nyeluk bojomu gandul, bojomu nyeluk kowe gondal. Ye. Nanti gondal gandul. Isnya tak kayak 500 jajan ora bisa bocah. Ji, ro, lu, 4, 5. Nah, kata koni, kalau kamu dikasih uang biasanya ditabung apa dicelengi? Diceleng. Malah top up FF iki kepiye to iki. Top up FF, Beb. Lah duwe duit iki ditabung ora nggih ngeslot. Sing bener dikasih uang ditabung bukan dicelengi. Maka kenapa ada bayi tabung nggak ada bayi celeng? Ci, tak kandani, rupamu elek nggak masalah. Cewek ayu itu sunnahnya nikah dengan cowok jelek. Nah, supaya berlaku syukur dan sabar. Nah, jadi kan wajahmu elek, ada. Insya Allah besok bojomu remuk sapa sing kondo. Ya sing ana Ji. Makasih ya Ji. Wah, 500.000 rek. Aku rong amplopan. Sapa ketua panitia Pak Lurah iki Pak Lurah? Ketua panitia kowe dhewe. Sapa? Oh, kae to. Ora usah lunga kowe, engko aku pamit kowe minggat. Tapi wong kene blangkone api-api nggih. Ya siapin aku lah. Ayo saya iki tren kula blangkon trenku. Padha Beb. Napa nih? Siapa sing moro tempat saya? Jenengan. Aku lho seneng lanang enggak tak temoni kok ngopo. Lanang kok nemoni ya Beb ya. Jane saiki kan musik lagi marah LGBT kayak di Jakarta, pertemuan LGBT internasional di Jakarta. Saya menolak pertama kali, Pak. Kuwi iki sing salah wong wedok kok. Kenapa sekarang banyak laki-laki suka dengan laki-laki? Yang salah istri. Karena begitu suami pamit mau keluar rumah, istrinya bilang, "Papa, awas kalau mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok. Dan sekarang tuh aneh-aneh Pak Lurah. Kemarin terakhir apa? Pernikahan anjing. Pakai budaya Jawa. Itu bagi saya penghinaan terhadap budaya Jawa. Budaya Jawa itu adiluhung, kok iso-isone dienggo asu. Tapi di satu sisi itu ada sindiran bagi jomblo, asu rabi. Masa apa murah ya? Beb Ali. Apaan lo Beb? Sumpah guyon Beb, aja nesu Beb. Aku kan mlebu surga gandul jubahmu Beb. Pokoknya insya Allah besok mlebu surga gandul Habib Ali nggih. Ora kena ganduli rogoh isine. Ana cerita Beb zaman saya kuliah. Kan dulu kalau saya kuliah ngebis, Bu. Naik bis jalur 3 kok patah. Nah, ini ada orang Arab pakai jubah kayak Habib Ali itu. Lah tangannya begini, kan gandul.
Ada copet masuk, ternyata copetnya cewek. Nah, dirogoh sae Beb. Lah ternyata nggak ketemu dompet. Lah ketemunya itu. Kan bingung Pak. Akhirnya orang Arab bilang, deloknya Mbak ente lepas anak teriak. Modar. Ente lepas anak teriak. Akhirnya sampai turun nggak dilepas. Ya Allah, itu kayak orang padi haji. Orang padi haji, nggak bisa ngomong Arab, mau ke Masjidil Haram. Akhirnya tanya sama orang Arab, Masjidil Haram. Diterangke pakai bahasa Arab, orang paham. Akhirnya orang Arab cuma bilang, ihdinas siratal mustaqim. Arabnya kon lurus wae. Karena orang padi walaupun nggak bisa bahasa Arab mesti hafal Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kon lurus karepe. Begitu jalan orang padi malah belok kiri. Orang Arab teriak, waladolin. Saya kan tiap tahun haji Pak. Kayak ini saya baru pulang haji. Maka semua yang hadir saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah, amin Pak. Untuk ziarah Makkah Madinah. Uncangmu kesusu wae kok. Ada 10 amalan di bulan Asyura. Disebut Asyura itu sebenarnya dari bulan Syura itu dari Asyura. Yang dimaksud Asyura itu sebenarnya hari ke-10 bulan Muharram. Kalau hari ke-9 namanya Tasu'a. Hari ke-10 Asyura. Orang Jawa ngomong Asyura itu susah, A-nya hilang jadi Suro. Untung yang hilang A-nya. Coba kalau yang hilang ro-nya kan bahaya. Asyura. Tapi saya itu angkat topi ya Pak ya, untuk kiai-kiai kampung Mbah Mudin zaman dulu. Kiai-kiai Mudin itu Beb, itulah maca donga ora fasih tapi mandi. Karena yakinnya itu lebih, iktikadnya itu lebih. Makanya jenengan persane coba Mbah Mudin kampung itu. Lah maca donga kadang-kadang domire salah kabeh kok. Maca donga selamat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Tapi mandi Beb. Domire double wis ana al takrif si ana domir nah padahal kudune salah siji inna nas'aluka salamatan fid din atau fi dinina double tapi mandi Pak. Wong tua mbiyen iku lak ngimami ora fase blas Pak tapi hebat. Alam ya jengal kaidahum fi tadlil. Mungkin mandi lho. Wong mbiyen iku luar biasa kok. Nggih napa mboten? Kadang-kadang bismillah ya semeleh. Kaya ana wong ndek toko mara teng bapak kula. Pak Kiai, toko kula itu kemalingan terus. Mbok tolong kula diijazahi, ya sudah kamu bacakan ayat kursi. Saya enggak hafal Pak Kiai, ya sudah enggak usah baca ayat kursi. Terus pripun? Kursi wae. Kursi. Ya ora kemalingan karena yakin gitu loh. Loh kadang-kadang tahlilan kayak irhamna ya arhamar rahimin. Mbah Mudin Pati orang ngono, ngger kene ya ngger kono rong piring ngono ya. Ada 12 yang bisa kita lakukan di bulan Asyura. 10 ditambah 2 amalan lebih sempurna. Nomor 1 sum, poso. Tolong bulan Muharram rajin puasa. Wis sapa-sapa nih. Puasa itu yang diharamkan hanya di hari raya dan ayyamut tasyrik. Di luar itu semuanya bisa digunakan untuk puasa. Napa meneh niki bulan Muharram. Mila kalau wau bar buka. Kula niku alhamdulillah Beb Ali sampai hari ini masih terjaga saya puasa Daud sejak tahun 2016. Saya berarti ini puasa Daud saya tahun ke-8. Saya itu punya cita-cita satu, pengen mati sampai mati besok tetap dalam keadaan puasa Daud. Itu saja. Karena saya meyakini dakwatus shaim mustajabun. Doanya orang berpuasa itu mustajabah. Oh pemenang Pak Lurah gelem poso, mesti cangkeme lurai mandi. Tapi kita era seneng poso. Buktinya apa? Wetenge gede. Poso bro, poso. Yes. Lurai langsung WA ketua panitia. Kue salah milih kiai cok. Acur. Yes. Poso sum. Bulan Ramadan kemarin saya berbicara di hadapan Pak Jokowi soal puasa. Kenapa Pak Jokowi jadi orang hebat? Ibunya Pak Jokowi itu sampai akhir hayatnya
istiqomah puasa yaumul isnen wa yaumul khamis. Puasa Senin, Kemis. Kenapa hari Senin disunahkan puasa? Lahirnya Kanjeng Nabi. Kenapa hari Kamis disunahkan puasa? Kanjeng Nabi setoran hafalan Quran kepada malaikat Jibril. Mila tolong jenengan poso, Bu. Ibu saya itu ketika kemarin di Mekah, kebetulan saya haji bersama bapak ibu kandung saya sama bapak ibu mertua saya. Untung istri saya cuma satu, Beb. Jadi mertuanya cuma dua. Coba kalau istri saya 4, mertuaku 8, Beb. Bangkrut aku, Beb. Gitu loh. Ya kan? Itu hikmahnya menikah cuma satu, Pak. Maka jangan pernah ragukan kesetiaan saya. Saya selalu bilang, mencari suami, perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Laki-laki juga mengatakan mencari istri solehkah itu susah. Pertanyaannya, kenapa sibuk mencari bukan menjadi? Maka ingat, jangan mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara sempurna. Lah Habib ki rabine repot, mesti rata-rata golek Syarifah. Tapi Habib ki menangan oleh Rabi Syarifah, oleh Rabi Ahwal. Sing paling repot Syarifah, rabine kudu karo Habib. Ora mungkin gelem karo Ahwal. Mila sak ganteng-gantengku ora bakal ditampa karo Syarifah. Mila aku golek artis wae. Nikita Mirzani matamu ki ngawur wae. Nikita Mirzani ki nduk pakaiane seksi tapi ya salat. Nikita Mirzani ki ya zakat, ya gede. Pahalane kok apane iki lho? Masa kowe ngomong susune? Ya jangan dong. Kamu tahu kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2, Beb. Kalau 1 su. Kalau 3 su. Tapi yang jelas cowok itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya. Habib Ali rong paham. Tak ospek Beb saiki, Beb. Habib geleng-geleng ya Allah. Susu. Bojone pinten, Pak? 1. Oh, 1. Pak Lurah berapa istrinya? Bagus. Baru 1. Pak Lurah istrinya baru 1, tapi ben-bengi mangku purel wae ngono kira-kira. As ketok rupane Lurah ketok. Serapa apa Pak Lurah selingan ngono Lurah ya. Oh, ana bojone sumpah guyon, Bu, guyon. Rasa nesu, Bu. Bojone sing ndi? Ya Allah, sing wedok wantenge kaya ngono, sing lanang pecicilane kaya. Yes. Allah ki adil loh. Sing wedok anteng, sing lanang pecicilan. Adil-adil mawon Pak Lurah nggih. Saya sabar, Bu, nggih. Ndek bojo Lurah sing sabar. Ketok anteng ki ning kene Pak Lurah ya. Lah ning omah ya galake ra umum ketok. Semule kok diajar karo Bu Lurah. Berarti bener omongannya Gus Miftah mau. Ini ngono modar ya. Mboten Bu Lurah, estu itu benar. Di balik kesuksesan seorang lurah, seorang suami, pasti ada doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya Pak Lurah semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Ora Pak Lurah. Poso. Lurahnya pengen jadi lurah yang selamat. Istrinya sregep poso nggih bojone, angsal, Bu. Pak Lurah umpamane sibuk ning kantor, Bu Lurah ning omah poso. Pak Lurah lali kurang solawate, Bu Lurah nambahi solawate. Yang ngimbangi saya itu istri saya. Saya rajin puasa kurang solawat, istri saya nggak kuat puasa karena sakit, tapi dia rajin solawat. Malam gini mesti laporan, tasbih digitalnya difoto, bah ngapunten, solawat saya hari ini cuma 20.000. Jadi sedina niku minimal 20.000, 25.000 itu everyday kulla yaum yang dibaca oleh istri saya. Saya kan jarang pulang, Pak. Begitu pulang saya pengen sama istri saya, Bun ayo kelon, ya solawatan. Halallah Muhammad, halallah Muhammad. Enak, Bun. Tapi selawatan, Pak.
Wong wedok ki aja nganti wong lanang njaluk mau tolak, jangan. Sebisa mungkin kamu layani. Bila perlu wong lanang belum minta, kamu sudah tawari. Pak nyoh, pahala gede tak kandhani. Oh lah Habib beda. Sesuk mlebu kamar bojone bengok ning Habib. Abi, untanya sudah siap. Habibin jawab, oke. Hajar mi. Lalu raya beda, malam Jumat bojone turu langsung nyanyi. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagai banjur aku budal patroli. Terus metu bengi gugah rondo etan kali. Bu, poso, sum poso. Untuk anakmu, untuk suamimu. Pak Lurah tugasnya berat, istri ndongake poso. Bojone mangkat kantor, ibu angkat tangan doa, ya Allah lindungi suami saya di kantor. Dari godaan korupsi, dari godaan menipu rakyat, dan dari godaan janda-janda terlaknat. Mandi Bu Lurah, tak ewangi Bu Lurah. Mok dongake tetep ra mandi tak giyebuke bocahe Pak Lurah. Sing nomor loro napa? Siji sum, poso. Nomor loro napa? Tambahi bulan Muharram salatnya. Wes mulai malam ini minimal nanti pulang, kalau takut gak bangun sebelum subuh pulang salat witir 3 rakaat. Innallaha witrun wallahu yuhibbul witir. Allah niku ganjil dan Allah mencintai perkara yang ganjil. Mila nyuwun sewu. Innallaha witrun. Allah ganjil, minimal jenengan jogo sholat witiri. Sadurunge turu. Nanti kalau bangun bagaimana Gus? Tambah tahajud, nggak apa-apa. Tapi jangan witir lagi, karena nggak ada 2 witir dalam 1 malam. Mau tidur witir, kok besok pagi sebelum subuh bangun minimal qobliyah sebelum subuh 2 rakaat. Niki ijazah Mbah Mun mangiling-iling. 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat pertama Fatihah plus Alam Nasroh. Rakaat kedua Fatihah plus Alam Taro. Jenengan gak bakal kere selamanya. Amin. Pak Lurah, qobliyah Pak Lurah. Neng aku curiga subuhe ketinggalan apa meneh qobliyah. Alon-alon Pak Lurah. Santai wae Pak Lurah, alon-alon. Aku biyen tahun dablek kok Pak Lurah. Aku lak ngancani wong dablek lak biasa Pak Lurah. Jadi kalau saya itu dengan orang yang belum sholat saya nggak pernah benci. Tapi saya doakan, tak fatihai. Ya Allah, aku di konco rong sholat al-fatihah. Di fatihai tetap ragil sholat tambahi yasin dan tahlilnya. Bablas. Ojo lah, lurah. Ngendi ki mau? Nguren Rejo tak dongake panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri. Amin. Tapi hakul yakin, saya meyakini Pak Lurah ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Aku api lu ndongake Pak Lurah ya. I love you full Pak Lurah. Paling mulih lurah mbatin, ngendi omahe Miftah awas. Aku sesuk mlebu surga lurah rong ketok tak goleki Pak Lurah. Tenan wis. Ndi lurahe tasik mampir rokok sekedap Gus, ya wis tak enteni aku ngono ta. Waduh wae, tapi tak tulungi Pak Lurah. Sum sol, 1 poso, 2 salat. Nomor 3 napa? Soli, tambahi salat silaturahmine. Sum, soli, sol. Poso, salat, silaturahim. Jenengan sowan ngene Bib Ali ning Tayu, Bib sowan. Lah ngopo kowe sowan? Golek suguhan gratisan. Silaturahmi itu artinya apa? Silah itu artinya nyambung, rohmi itu kasih sayang. Mila kula saranke kali panitia Pak Lurah, lak ngundang mubalek apa kiai apa habib, tulung didatangi. Jangan hanya melalui WA. Lak jaman ben kan kula tasik kober ngurusi saniki lak kula mboten wong ratusan WA yang masuk. Sing ngurusi bocah-bocah niku. Lak dulu kurang ajar, Beb. Gus, tanggal ini bisa ngaji tempat kami enggak? Saya bilang, "Mohon maaf sudah isi. Bisa enggak saya dicarikan pengganti?" Lah cocotmu ki lho. Kowe ki ngaturi bare kok dadi panitia kon goleki penceramah iki kepiye ta aku ngono.
Kuwi ketok mung kelakuane wong nguren yo kan ketok mbiyen. Ora ya. Wong nguren wingi sowan apa mboten? Oh, sowan yo ora nggawa apa-apa gayang. Ya Pak Lurah ya. Ampun. Niki silaturahim. Ayo sing di sana kadang, jangan sampai mutus silaturahim. Saya itu sedih, Pak. Kadang-kadang kita dengan misanan sudah nggak kenal, dengan ponaan sudah nggak kenal, dengan anaknya Pak D Bude kita nggak kenal. Kenapa? Karena sudah hilang tradisi silaturahmi. Kalau dulu Pak saya di rumah masa kecil saya, bapak saya itu perintah bodoh, tolong dulurmu sing ngadoh kayak Paranono. Itu dalam rangka silaturahmi. Maka kata Nabi, orang yang memutus silaturahmi haram masuk surga. La yadkhuluna jannata qati'un. Orang yang mau silaturahmi, satu dipanjangkan umurnya, dua dimudahkan rizkinya, amin. Tiga digampangkan jodohnya, amin. Empat dilunaskan hutangnya, amin. Bagaimana caranya? Bayar dewi. Kalau Anda punya banyak hutang, silakan datang ke rumahnya Pak Lurah. Ngapain? Hayo nangis bareng. No Pak Lurah ngurus BLT Mumet ndase. Apa pernah hutangnya wargane? Yes. BLT mu beres Pak Lurah. Beres, paling mau curiga. Aku ora keduman. Lah ngopo? Karo lurahe dibagi dulure dhewe. Ngono. Sing ngomong ngono kuwi biasane jilbabe pink. Ana ra jilbabe pink iki. Wonge yo melu guyu, heeh. Yo ngarep dhewe. Yo raine ditutupi. Gayane nutup rai iki tak pikir risin. Bolno pamer cincin. Ngono. Ora ana cincine, pantesan tangane jempol kabeh. Lisol. Kemudian yang keempat, zur aliman. Niki, ziarah marang wong alim, baik yang mati maupun yang hidup. Pak Lurah, kalau punya warga, punya kasih, punya pegawai kelurahan, kok atine atos gampang diajak ziarah kepada kiai dan habaib. Soalnya nopo? An-nadru ila wajil alim bahwa ibadah, memandang wajahnya orang alim itu ibadah. Kalau saya ngaji sama mbak-mbak PSK, hei PSK dengerin, apa Gus? Memandang wajah orang alim itu ibadah. Langsung mbak-mbak bilang, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, bagaimana iso ngeloni? Aku langsung melayu, golek nggon sing luwih kepenak. Untuk pengajian, gue mikir apa ya? Masuk aku kelon, ora mungkin lah. Masuk aku ngomong. Cangkeme lurai, hahaha. Kamu pengalaman ya. Dendam orang aku lurai. Yes. Aku seneng di lurah gaulin. Serapa apa Pak Lurah? Saya itu nggak pernah ngurusi dosa pribadi orang. Yang penting jangan melakukan dosa sosial. Kue lah dosa personal, kue urusanmu karo Gusti Allah. Kue tobat luwih gampang. Tapi kalau kamu dosa sosial, hati-hati. Kamu nggak bisa langsung tobat dengan Allah. Harus minta maaf kepada orang yang kamu sakiti. Maka jadi pejabat jangan sampai menyakiti hati rakyat. Kalau kamu menyakiti hati rakyat, kamu berdoa, ya Allah ampuni saya telah menyakiti hati rakyat, nggak bakal ditompo. Kamu harus minta maaf kepada rakyatmu, baru minta maaf kepada Allah. Maka saat dablek-dablekmu Pak Lurah, aku pesan jangan pernah kamu sakiti hati rakyatmu. I love you full Pak Lurah. Yo jadi aku ngomong ngono iki men ra nesu karo aku asine. Selawatan dhisik ya, jam 12 sih. Ayo. Apa le sing apik selawate sing urung apa, Beb? Apa? Nambah apa? Oh nambah ngaji apa nambah selawat? Jam 12 sih rek. Iki mus piro? 1 poso, 2 salat, 3 silaturahmi, 4 ngunjungi wong ngalim, siji meneh. Napa selanjutnya? Adwak tahil. Napa niku? Menjenguk orang sakit. Pak Lurah, lawan wargane sakit ditengok. Dongake, bawakan oleh-oleh. Orang Arab Saudi itu kalau sakit nggak langsung ke rumah sakit. Yang diperbanyak adalah sodakohnya. Mila pas musim haji Pak nyuwun sewu. Orang itu kalau sodakoh di Arab Saudi gila-gilaan. Jeruk sak truk dikasih jamaah haji. Apel sak truk. Beda karo wong nguren. Jeruk telu ngenteni tanggane lara. Adane. Kayane ora. Jane yo ning rumah sakit nggawa panganan iki yo sing seneng ora sing lara kok. Sapa? Sing nunggoni.
Ya, mila wong lara mon iso menehi hadiah kok. Buktine dhek lara, Pak Lurah teko nggawa mike mati. Wis. Siji meneh sing utama napa? Rasul yatimi famsah. Kepala anak yatim kamu usap di bulan Muharram. Yang dimaksud diusap kira mau ngene iki tok, tapi template dhuwit 100.000 nyoh ngono lho. Lah mung template tok ngopo mung ngene-ngene. Pesan saya satu Pak Lurah. Kalau mau mengadakan santunan gak usah dipermalukan di atas panggung lah anak-anak itu. Ya toh? Mung 2.000 template ndas ngisini-ngisini. Caranya bagaimana? Uangnya dihimpun, anak yatimnya diparani ke rumah. Gak usah dibawa ke atas panggung. Itu mempermalukan anak yatim, betul? Kalau anaknya itu pinter, dia merasa dia dipermalukan. Kalau anaknya goblok, mohon maaf, akan ada ketergantungan tiap tahun nunggu dinaikkan ke atas panggung. Mental kere. Termasuk ibu-ibu punya anak di rumah, jangan pernah ajari anakmu mental kere. Lebaran Pak D-nya dari Jakarta datang, nah Pak D datang sana minta uang, mental kere. Itu salah itu. Anak saya nggak boleh seperti itu. Bu, kurang ajarnya lagi apa? Begitu anak punya uang, mbok cerewet. Sini nak, ibu simpen. Halah, itu investasi bodong tak kandani. Lah wis dijaluk ibune Pak Lurah, enggak mungkin balik. Apa meneh wong wedok jilbabe ijo. Halah wis. Oh, fatayat. Aku kira saya nganggo seragam fatayat atau muslimat. Saya bisa membedakan mana fatayat, mana muslimat. Bedanya apa? Dari baunya. Nah, fatayat parfum, muslimat fresh care. Oh ambune remuk. Tolong nggih tenanan niki anak yatim, kita muliakan mereka lah. Mumpung ini masih Muharram. Jenengan urunan sego. Orang Jawa itu kan lucu, Pak. Kalau suruh urunan uang biasanya berat, tapi kalau nasi bungkus biasanya kuat. Per keluarga bikin 5, sumbangkan kemana, mumpung ini Muharram. Nggak usah dinaikkan ke panggung. Beb, uangnya nggak seberapa, tapi malunya seumur hidup. Saya itu kalau bulan puasa, tanya Mas Yuja orang Padi ini, mengumpulkan 2.000 anak yatim. Saya bilang sama istri saya, tolong untuk VIP sama anak yatim, makannya jangan dibedakan. Dan saya tidak mau memanggil mereka anak yatim, tapi saya sebut apa? Sahabat kecil Gus Miftah. Tak seneng-seneng ke? Bun, bikin makanan yang enak untuk mereka. Jangan dibuat malu. Kadang-kadang nyantuni 2.000 nendur panggung diulus-ulus ndase. Ya ta moga-moga kowe sabar ya Le ya. Sing nyekel wong 100 benjut ndase tak kandhani. Ngelu ndase ngene-ngene lho. Ya Allah, Rasul yatim famsah. Masih banyak ini baru 5 Aku capek Aku capek, Beb. Alah sing mujiti rondo moh, Beb. Kayaknya Habib bariki dipijetian. Awak mending omah yo ono sing mijeti, Beb. Kan no Habib. Ya Allah, moga-moga Habib ndang zuwaj ya Allah. Minimal dengan janda anak 15 ya Allah. Kemudian yang selanjutnya tasodak. Setelah mengusap anak yatim dengan sedekah, yang selanjutnya tasodak, sedekah secara umum. Ibu bapak lan duit-duit ojo pelit. Jangan pernah mengatakan saya menunggu kaya baru sedekah, tapi katakanlah saya sedekah sampai saya menjadi kaya. Kalau Anda pengen sedekah nunggu kaya, pertanyaannya, kalau Anda sampai mati tidak kaya, berarti Anda tidak pernah sedekah. Hei Pak Lurah, rungokno kupingmu. Tasodak, sodakoh. Coba saya ngomong sodakoh. Kalau seandainya malam hari ini warganya Pak Lurah, ono kotak infak. Dompetmu isinya 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Rungokno Pak Lurah wargamu. Jujur Pak Lurah. Kan kurang ajar, Beb. Lihat monyet di kebun binatang uang sakunya 100.000. Pengajian lihat Habib, lihat Kiai infaknya 1.000. Berarti luweh larang munyo. Bu, luweh larang munyo napa Kiai? Munyo. Jenengan luweh ngajeni Kiai napa munyo?
karo-karone matamu kuwi. Kowe berarti mandake kiai kaya munyuk. Allah. Tasodak, banyak sedekah. Kemudian yang selanjutnya waqtasil, bulan Muharram diperintahkan untuk sering-sering mandi. Ya, kuwi adus setahun pisan. Wis to. Kalau Habibnya besok ketemu calon istrinya, Habibnya akan bilang, kelak kamu akan menjadi alasan terkuat untuk mandi wajibku. Iya. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari minal jinabah. Hai lillahi ta'ala. Salah. Wah, tasil. Harus banyak mandi Pak bulan Muharram ini. Ini ora usah ngaku macam-macam, wis aduse ning kali bareng-bareng semaksiat tok. Adus. Saya kemarin haji ketemu Mbah Yai Toifur. Mbah Yai Toifur itu istimewa Purworejo. Apa keistimewaannya Pak Lurah? Setiap mau sholat mandi, Masya Allah. Jadi di Mekah itu Pak, di hotel, saya membersamai beliau dari duhur sampai maghrib. Mau sholat duhur, mandi. Mau sholat asar, mandi. Mau sholat maghrib, mandi. Ternyata beliau itu kalau mau sholat mesti mandi. Bocah nguren, nguyuh hera cewek. Ya Allah, malah sangune ilmu tutul ke tiang listrik. Ya Allah, si Rozi yang nerima uang saya tadi itu sebenarnya putih. Ini gara-gara kencing di bawah tiang listrik, ora cewek. Tutul ke ndelalah nyetrum lah. Dadi nireng kaya Rozi. Roji, tolong bulan Muharram banyak mandi. Kemudian yang selanjutnya wasi alal iyal, menambah nafkah keluarga. Ini berita baik untuk ibu-ibu. Nanti pulang bilang sama suaminya, Pak nafkahnya tambahi. Yang bebas tidak akan ditagih sama istrinya siapa? Habib Ali. Mergo durung duwe. Aman Beb. Gak ada yang nagih Beb. Kalau Pak Lurah mulai tambahi. Moh rasah keloni. No Pak Lurah, tambahi Pak Lurah. Momane Pak Lurah nafkahi bojone di bulan Muharram. Di luar Muharram 2 juta, ya nanti pulang tambahin Pak Lurah 2 juta 10.000. Lumayan Bu Lurah nambah 10.000. Bu Lurah kan dinafkahi berapapun dari Pak Lurah diterima Bu Lurah. Dikasih nafkah sebulan 500.000 enggak masalah. Makannya pakai apa tiap hari? Iwasin. Nah, ngono wae. 200.000 enggak masalah. Makannya pakai apa? Cukup garam. Kok dinafkahi sebulan 50.000 enggak masalah. Belikan apa? Kalender disawang setahun awet. No Pak Lurah. Ya, wis nambahin nafkah keluarga. Kemudian perintah selanjutnya, qalim dufro, memotong kuku. Aja dawa-dawa kukune. Motong kuku itu termasuk al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5, 1 khitan. Ayo, mumpung bulan Muharram dihitanke api, sapa kandha ora oleh entuk. Yang belum sunat saya sarankan, sunatnya di Jepara saja, nggak usah di Pati. Kalau kamu sunatnya di Jepara, subhanallah, bentuknya api, mesti ukir-ukiran. Anu ngene, Beb. Oh, Beb Ali ini Jepara mbiyen. Wah, ukir-ukiran iki, Beb. Habib, kama salihada. Bentuknya ukir-ukiran. Mbak ya kurang ajar. Aku ngomong Habib Ali sunat di Jepara langsung disoteng. Kamu penasaran ya? Ya Allah. Saya tadi siang pengajian sunatan. Saya ucapkan, Dek, selamat menempuh bentuk baru. Kalau besok kan Habib Ali nikah, selamat menempuh hidup baru. Kalau yang sunat, selamat menempuh bentuk baru dengan helm baru. Nomor 1 sunat, nomor 2 motong kuku, al-khamsatu minal fitrah. Nomor 4 ngerok kumis. Bapak-bapak, kumis sunah dikerok. Kalau jenggot sunah dipanjangkan dikit. Kalau kumis dikerok, tapi sunah nggak wajib. Nah, Habib Ali dikerok kumisnya jelek, makanya beliau ngingu kumis. Nah, kalau kamu punya suami berkumis kayak Habib Ali, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya.
Buaya. Ya Allah, laki-laki itu memang buaya, Beb. Makanya menikah dengan perempuan, ketemu dengan lubang buaya. Loh bener toh? Buaya itu supaya tidak kemana-mana dimasukkan ke lubang buaya. Laki-laki adalah buaya, perempuan adalah lubang buaya. Pak Lurah, yes. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Itu juga fitrah. Suaminya, Pak Lurah pulang kerja tidur Bu Lurah ngarok. Kok keleke dawa dicabuti. Sunnah Rasul. Langsung digawajul kowe Bu Lurah. Kemudian yang nomor 5 napa Pak Lurah? Yang nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Niku juga fitrah. Cuman pesan saya satu, kalau motong rambut kemaluan itu jangan menggunakan apa kuwi apa sing ngerok kuwi jenenge? Yang begini loh, jangan pakai itu, tapi pakai gunting. Karena kalau dikerok pakai itu, mohon maaf gundul, wih cepat masuk angin tak kandani. Loh pori-porinya terbuka, wih tenan loh wih. Loh kita guyon ini medis loh Pak. Jadi kalau motong pakai gunting Pak Lurah, bukan pakai kerokan. Kalau kerokan terlalu gundul, nanti berpotensi masuk angin. Lawes masuk angin, raiso ngene, ngene iki Lurah, itu Pak Lurah. Nah. Tapi ingat Pak Lurah, walaupun itu sunnah dipotong, ingat Pak Lurah dipotong sendiri. Jangan ke salon. Nanti ke salon. Pak Lurah mau ngapain? Potong. Potong apaan? Kerimbat Pak Lurah. Malah bleaching barang. Malah lagi di kelabang Pak Lurah ya. Kolim dufro sing 11 niku nuwun sewu. Ngetok kuku. Terakhir wasuratul ikhlas kul al-fatasil. Di bulan surah ini minimal jenengan membaca al-ikhlas 1000 kali. 1000 kali sebulan itu dikit Bu. 1000 dibagi 30 berapa Pak? Berapa Pak Lurah? Ya cuma 35 sehari enteng. Istrinya Gus Miftah sehari minimal 1000 kali. 1000 kali itu kalau dibaca beneran Bu nggak sampai 1 jam. Lah ini 1000 al-ikhlas dibaca sebulan berarti sehari cuma 35. Berarti bar sholat minimal cukup 5 atau 6 kali. Selesai Pak Lurah. Al-ikhlas. Kul huwallahu ahad. Sebulan 1000. Pumpung ini Muharram belum selesai dibaca Bu. Bar Fatihah ping 1000, al-ikhlas ping 1000. Fatihah itu mandi Bib. Saya pernah praktek. Kopi panas tak bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Subhanallah, sakti betul itu ya Allah. Ajib. Ora bahaya tah. Rolas wis rampung. Pun maca hasbi robi bareng-bareng. Saya persiapan ke Jakarta besok pagi. Saya diundang ngaji sama Pak Prabowo di Jakarta. Aku capek. Bonus. Tahun depan ngaji lagi Pak Lurah ya. Besok Pak Lurah ngundang dewe. Lurah 9 tahun kok numpang rah. Tapi saya terima kasih Pak Lurah, warganya luar biasa. Tepuk tangan untuk Nguren Rejo. Wah keren ini. Insya Allah tahun depan Habib Ali sudah tidak jomblo lagi. Santai Beb, sejomblo-jomblonya Habib Ali pasti berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ojo Beb, ojo Beb. Aja Beb, I love you full lah Beb. Bocah-bocah sewenang orang sing wani ngarapi, saiki digarapi karo Gus Miftah. Yes. Santai bro, aku mewakili perasaan kalian ya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad. Ha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah
Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Allahumma rizukna istiqamah Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizki wal ibadah Allahumma rizukna ziyaratal makkah wal madinah Allahumma rizukna dzurriyyatan thayyibah Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah Allahumma rizukna bi alfi quwwah Allahumma rizukna bi alfi barakah Allahumma rizukna bi alfi karamah Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Panitia Pak Lurah matur nuwun, Habibana Afan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.